Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Isyatin Ufia. Aku dari kelas 1C dengan NPM 22106310577. Di sini aku akan membahas mengenai materi himpunan. Yang pertama, untuk definisi himpunan sendiri, himpunan adalah kumpulan objek-objek, elemen, unsur, anggota yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Dengan catatan, ada bahasan khusus yang menjelaskan himpunan ganda, yaitu himpunan dengan objek yang sama. Kemudian ada penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada dengan enumerasi, yaitu menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawa. Contohnya, misalkan ada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B 4, 6, 8. Nah, kemudian yang kedua itu ada simbol baku, yaitu simbol yang digunakan untuk mendefinisikan suatu himpunan. Contohnya, misalkan kapital P itu digunakan sebagai simbol dari himpunan bilangan bulat positif. Kemudian C, himpunan bilangan cacah, N, himpunan bilangan asli, U, himpunan universal. Kemudian yang ketiga, itu ada notasi pembentuk himpunan, yaitu menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, misalkan himpunan B itu sama dengan X, di mana X lebih besar dari 15. X anggota bilangan asli. Kemudian contoh yang kedua itu ada himpunan B sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 20, X anggota bilangan prima. Kemudian yang keempat itu ada kardinalitas, yaitu menyatakan ukuran banyaknya elemen berbeda yang terkandung oleh himpunan tersebut. Nah, notasinya seperti ini. Kemudian contohnya, misalkan ada himpunan A sama dengan semangka, jeruk, pisang, apel, melon. Maka kardinalitas dari A itu sama dengan 5. NA atau NA sama dengan 5. Kemudian yang kelima itu ada diagram Venn. Nah, merupakan gambar himpunan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Contohnya, misalkan ada himpunan semestanya, yaitu sama dengan 1, 2, 3, sampai 7. Kemudian, himpunan A-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 5, dan himpunan B-nya itu sama dengan 3, 5, 6, 7. Maka diagram Venn-nya itu berbentuk seperti pada gambar. Kemudian ada berbagai macam himpunan nih. Yang pertama itu ada himpunan bagian atau subset. Nah, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka aturan pertama yaitu A adalah subset atau himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A subset B atau secara ekivalen. Kemudian yang kedua itu B adalah superset atau superhimpunan dari A, dilambangkan dengan B subset superset dari A. Nah, kemudian jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka aturan pertama itu A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B, dilambangkan dengan A proper subset B atau secara ekivalen. Kemudian aturan yang kedua itu B adalah super himpunan sejati atau proper superset dari A, dilambangkan dengan B proper superset A. Contohnya, misalkan ada himpunan A 2, 3, 4 dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena setiap anggota himpunan A ada di B, maka A subset B dan A proper subset B. Kemudian yang kedua, di sini ada himpunan kosong. Nah, yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Disebut himpunan kosong. Nah, notasinya seperti ini. Contohnya, misalkan itu ada himpunan P sama dengan hari yang berawalan huruf Y. Karena tidak ada hari yang berawalan huruf Y, maka kardinalitas dari P itu sama dengan 0, sehingga P sama dengan himpunan kosong. Nah, terus contoh yang keduanya, misalkan ada himpunan A sama dengan orang Karawang yang pernah pergi ke bulan. Karena tidak ada orang Karawang yang pernah pergi ke bulan, maka kardinalitas dari A-nya itu sama dengan 0, sehingga A sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, itu ada himpunan yang sama. Nah, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Nah, dengan kata lain,
A itu sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Nah, notasinya seperti ini. Contohnya, misalkan ada himpunan A sama dengan 2, 3, 5, 10. Kemudian himpunan B-nya 3, 2, 10, 5. Maka A sama dengan B karena A subset B dan B subset A. Kemudian yang keempat itu ada himpunan yang ekivalen. Nah, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut itu sama. Notasinya seperti ini. Kemudian contohnya itu misalkan ada himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7 dan himpunan B sama dengan A, B, C, D. Maka kardinalitas A itu kan sama dengan 4. Kardinalitas B juga sama dengan 4. Maka A itu ekivalen B. Kemudian yang kelima itu ada himpunan saling lepas atau disjoin. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, notasinya seperti ini. Kemudian contohnya, misalkan ada himpunan A sama dengan 2, 3, 5. Dan kemudian himpunan B-nya sama dengan 6, 7, 8. Maka A saling lepas B. Kemudian contoh yang kedua, itu misalkan ada himpunan C sama dengan A, B, C. Dan himpunan D sama dengan 1, 2, 3. Maka C saling lepas dengan D. Kemudian himpunan kuasa atau power set. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Nah, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Nah, notasinya itu seperti ini ya. Nah, contohnya itu misalkan ada himpunan A 1, 2, 3, maka kardinalitas A itu sama dengan 3. Maka PA-nya itu sama dengan himpunan kosong 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini kan karena kardinalitasnya itu sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan kemudian contoh berikutnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian next, ini ada yang namanya operasi pada himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Nah, irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya seperti ini. Nah, diagram Venn untuk A irisan B itu juga dapat dilihat pada gambar ya. Contohnya, misalkan ada himpunan A 2, 4, 6, 8. Himpunan B-nya 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B-nya itu sama dengan 4. Kemudian contoh keduanya dapat dilihat pada gambar. Dan selanjutnya itu ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Nah, notasinya itu seperti pada gambar. Kemudian, diagram Venn untuk A gabungan B itu juga dapat dilihat pada gambar. Contohnya, misalkan ada himpunan A sama dengan 258 dan himpunan B-nya itu ada 7522. Maka A gabungan B itu sama dengan 257822. Kemudian next ada yang namanya komplement. Nah, komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Nah, notasinya bisa dilihat pada gambar seperti ini. Kemudian cara simbol dari komplement juga itu ada 3 ya, bisa seperti ini. Kemudian diagram Venn untuk A komplement itu seperti ini. Nah, contohnya misalkan ada himpunan semesta U sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, himpunan A-nya itu sama dengan 1, 3, 7, 9. Maka A komplemennya itu sama dengan 2, 4, 5, 6, 8. Kemudian kita masuk ke selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Nah, di sini notasinya bisa dilihat, kemudian diagram Venn untuk A selisih B juga bisa dilihat pada gambar. Terus masuk ke contohnya, misalkan ada himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 7. Maka A selisih B itu sama dengan 3 dan 5. Kemudian B selisih A itu sama dengan 2. Kemudian
kita lanjut ke beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Nah, notasinya bisa dilihat pada gambar ya. Nah, diagram Venn untuk A beda setangkup B itu bisa dilihat juga pada gambar. Nah, contohnya misalkan ada himpunan A itu sama dengan 2, 4, 6. Kemudian himpunan B-nya itu 2, 3, 5. Maka A beda setangkup B itu sama dengan 4, 3, 5, 6. Kemudian kita masuk ke perkalian kartesian. Di sini ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya bisa dilihat pada gambar. Kemudian contohnya itu misalkan ada himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B-nya AB. Maka perkalian kartesiannya yaitu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Kemudian next, itu kita masuk ke adanya hukum-hukum aljabar. Adanya hukum-hukum aljabar ya. Di sini kita lihat. Yang pertama itu ada hukum identitas. Nah, ketika himpunan A digabung himpunan kosong, itu maka hasilnya sama dengan himpunan A. Terus ada A, irisan himpunan semesta atau universal, itu sama dengan himpunan A. Kemudian yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Ketika A irisan himpunan kosong, maka hasilnya akan sama dengan himpunan kosong. Kemudian ada A gabungan himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Kemudian yang ketiga ada hukum komplement. Ketika A gabungan A komplement, maka hasilnya sama dengan himpunan semesta. Kemudian A irisan A komplement, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian yang keempat ada hukum idempoten. Ketika A gabungan A, maka hasilnya adalah A. A irisan B, hasilnya adalah A. Gitu. Kemudian hukum absorpsi. Ketika ada himpunan A, gabungan himpunan A irisan himpunan B, maka hasilnya adalah himpunan A. Terus ketika juga ada himpunan A, irisan A, gabungan B, maka hasilnya adalah A. Kemudian ada hukum involusi. Ketika ada komplement A, kemudian dikomplementkan lagi, maka hasilnya adalah A. Kemudian masuk ke hukum komplement 2. Ketika ada komplement dari himpunan kosong, maka hasilnya adalah sama dengan himpunan semesta. Ketika ada komplement himpunan semesta, itu maka hasilnya akan sama dengan himpunan kosong. Kemudian lanjut ke hukum De Morgan. Ketika ada komplement dari A irisan B, komplement dari A irisan B, maka hasilnya akan sama dengan komplement A gabungan B. Kemudian ketika ada komplement A gabungan B, maka hasilnya akan sama dengan komplement A irisan komplement B. Kemudian untuk hukum komutatif, itu ketika ada A gabungan B, maka hasilnya sama dengan B gabungan A. Terus ketika ada A irisan B, maka hasilnya akan sama dengan B irisan A. Kemudian hukum asosiatif, itu ketika ada A gabungan B gabungan C, maka hasilnya akan sama dengan A gabungan B gabungan C. Kemudian ada juga ketika A irisan B irisan C, maka hasilnya akan sama dengan A irisan B irisan C. Kemudian untuk hukum distributif, itu ketika A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Kemudian ada juga ketika A irisan B gabungan C, maka hasilnya akan sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Kemudian ada yang namanya prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas ini misalkan ada S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti simbol gabungan menjadi irisan, maka irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement itu dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Contohnya, misalkan dual dari
A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A adalah A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A. Nah, dualitas ini berarti bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A adalah kesamaan yang benar. Dan dualnya A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A juga benar. Nah, di sini ada dualitas dari hukum-hukum aljabar, bisa kalian lihat pada gambar. Dan tolong kalian bisa juga memperdalam materinya. Kemudian, itu ada yang namanya prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, bisa kalian lihat ya pada kotak ini. Kemudian di sini ada yang namanya lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau disjoint, maka kardinalitas dari A gabungan B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Kemudian teoremanya, misalkan ada A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabungan B berhingga dan kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B. Kemudian lemanya, misalkan ada A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A beda setangkup B berhingga, dan kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B sama dengan 2 kardinalitas A irisan B. Kemudian teorema lagi, misalkan ada A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabungan B gabungan C berhingga, dan kardinalitas A gabungan B gabungan C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurangi kardinalitas A irisan B dikurangi kardinalitas A irisan C dikurangi kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Kemudian next, ada yang namanya pembuktian proposisi himpunan. Nah, di sini proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataannya satu, kesamaan atau set identity. Yang kedua itu implikasi. Nah, di sini ada metode pembuktian proposisi himpunan. Nah, yang pertama itu ada pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Nah, misalkan ada A, B, dan C adalah himpunan. Maka buktikan bahwa A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Maka diagram Venn itu seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan diagram Venn untuk pembuktiannya, catatannya itu maka metode ini tuh bersifat tidak formal dan tingkat validitasnya itu kurang dapat diterima. Nah, kemudian ada pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Contohnya, misalkan ada A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement itu sama dengan A. Nah, ini kita buktikan ya. Yang pertama dengan menggunakan hukum distributif sehingga menjadi sama dengan A irisan B gabungan B komplement. Nah, kemudian kita menggunakan hukum komplement sehingga menjadi A irisan himpunan semesta. Kemudian yang terakhir kita menggunakan hukum identitas menjadi sama dengan himpunan A. Maka terbukti bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement itu sama dengan A. Kemudian next itu ada yang namanya metode pembuktian proposisi himpunan. Ini maksudnya kita lanjut lagi ya. Untuk pembuktian yang ketiga itu ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Nah, menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan 0 untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Nah, contohnya, misalkan buktikan A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C, ya. Nah, di sini kita lihat ya pada tabelnya, karena dari A irisan B gabungan C itu identik dengan A irisan B gabungan A irisan C, maka ya terbukti bahwa A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Kemudian yang terakhir, itu ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Nah, metode ini itu digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Contohnya, misalkan ada
sorry ini seharusnya A kapital ya. Misalkan ada himpunan A dan misalkan ada A dan B itu adalah himpunan. Jika A irisan B itu sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabungan C, maka A subset C. Bukti. Nah, pembuktiannya itu misalkan pernyataan satu, misalkan X anggota A. Karena A subset B gabungan C, maka berdasarkan definisi himpunan bagian sub atau subset, maka X anggota B gabungan C. Berdasarkan definisi operasi gabungan untuk X anggota B gabungan C, artinya X anggota B atau X anggota C. Kemudian pernyataan yang kedua itu karena X anggota A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan anggota B. Jadi dari pernyataan 1 dan 2 haruslah X itu himpunan C. Karena untuk semua X anggota A juga berlaku X anggota C, maka dapat disimpulkan bahwa A subset C. Kemudian, ternyata sudah selesai ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.